Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Indonesia Cerdas. 92,4 FM Persatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam program Indonesia Cerdas untuk hari ini ya, di hari Rabu 19 Agustus 2026. Saya Sih dan juga rekan Aziz yang bertugas mengikuti. Ya pendengar, di tengah dunia yang terus berkembang pesat, kita sering kali dituntut untuk selalu adaptif, cepat belajar dan tanggap terhadap berbagai perubahan. Namun, di balik dinamisnya kehidupan sehari-hari, ada satu hal penting yang terkadang luput dari perhatian kita, ketenangan diri. Nah, oleh karena itu, hari ini di program Indonesia Cerdas ya, kami menghadirkan satu topik seputar Indonesia Cerdas, otak gemilang, hati tenang. Dan tentunya kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan sore hari ini pendengar. Ada Mas Nusep Almigo, SPC MSI PhD Applied Psychology yang merupakan Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma, juga spesialis pembentukan karakter dan ketahanan mental generasi, juga merupakan peneliti Self-Efficacy and Resilience ya. Sudah hadir langsung. Assalamualaikum, selamat sore Mas Nusep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Esi dan pendengar semua ya, yang ada di RRI. Terima kasih waktunya Mas Nusep. Nih walaupun tadi sebenarnya ada aktivitas lain ya Mas ya. Benar sekali. Tapi ini menyempatkan untuk hadir langsung menyapa pendengar di program Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini. Dan tentunya pendengar, program ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Nanti yang ingin ikut bergabung bisa menghubungi kami di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik Mas Nusep. Ya. Ini kalau kita lihat kondisi sekarang gitu ya, yang ada banyak ini orang-orang fokus mengasah otak, sekolah tinggi, belajar berbagai hal dengan kerja keras gitu ya. Tapi di saat yang sama juga muncul satu kecemasan seperti itu yang makin tinggi, angka stres juga bisa juga meningkat, dan juga kalau berbicara mengenai hubungan kecerdasan intelektual dan juga ketenangan hati, ini kita melihatnya seperti apa nih Mas Nusep? Baik, terima kasih Mbak Esi. Sebelum saya mulaikan, saya ingin mengucapkan selamat HUT RI yang ke-81. Betul, masih dalam suasana dan HUT RI suasana kemerdekaan, dan mudah-mudahan ini Indonesia semakin maju dan semakin cerdas, sehingga sesuai topik kita hari ini, Indonesia cerdas, otak gemilang tapi hati tetap tenang. Betul. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama yang tadi, bahwa kita harus hati-hati ini dalam hal melihat apakah benar orang semakin cerdas, semakin pintar, itu artinya kecemasannya semakin tinggi. Artinya kalau begitu kita menjudgment bahwa semakin cerdas orang itu artinya dia semakin stres gitu. Tidak demikian. Jadi dalam konteks psikologi, bahwa memang kita diperlukan dalam hidup ini adalah cerdas. Tapi hal ini tidak dipengaruhi sepenuhnya sebagai satu landasan. Kenapa demikian? Karena konsepnya adalah sekarang ini banyak tuntutan yang kompleks gitu Mbak Esi. Jadi tuntutan kompleks ini macam-macam, persaingan pendidikan, ya anak-anak sekolah maunya sekolah yang benefit, yang bagus dan sebagainya. Nah ini sebenarnya untuk meningkatkan kecerdasan semua, meningkatkan otak yang gemilang, otak yang cerdas. Kita dibagi bimbingan belajar dan sebagainya, ini sebenarnya untuk meningkatkan kecerdasan juga. Tapi dikatakan bahwa ini menjadi satu bagian bahwa otak pintar itu akan menjadi seseorang itu tambah stres, kita harus lihat dulu, balik dulu, bahwa hidup ini memang harus bekerja keras. Salah satunya adalah kalau namanya bekerja keras, kita harus punya
kecerdasan atau intelektual. Nah, ini menjadi salah satu landasan kita menjadi dasar. Nah, kadangkala otak kita nih setiap hari banyak sekali menerima informasi. Kita baca WhatsApp, media sosial dan sebagainya. Tapi persoalannya karena otak kita ini terus berjalan, terus berpikir, memang tubuh mengalami istirahat, tapi otak terus berjalan. Jadi ini yang menimbulkan stres itu. Ya, ini kalau kata orang tuh kalau sudah di rumah tapi pikirannya masih di kantor. Betul. Gitu kan. Kayaknya masalah di kantor nggak selesai-selesai gitu. Lanjut lagi rumah gitu Iya, ya. lanjut di rumah gitu kan. Artinya kan sebenarnya tubuh kita sudah rehat tapi otaknya terus berjalan. Oleh sebab itu sebenarnya yang menyebabkan tingkat stres atau kecemasan ini bukan pasal fisiknya, tapi otak kita tidak diberi kesempatan untuk istirahat. Itu Mbak Esi. Oke, nah ini kalau ada anggapan juga berarti kalau misalnya pintar ini gampang overthinking, ini kalau dari sisi psikologis sebenarnya seperti apa nih Mas? Jadi kalau orang pintar, cerdas itu ada orang pintar dalam menganalisis gitu ya. Menganalisis apa-apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dia melihat fenomena sekarang musim kemarau, dia analisis macam-macam gitu. Kemudian analisis pemerintah, government dan sebagainya, dianalisis dan sebagainya. Nah, ini yang kadangkala bahwa otak itu memang diberi Tuhan kemampuan untuk memecahkan masalah. Tapi persoalannya kadangkala otak ini terlalu tidak dikelola dengan baik sehingga Sehingga berpikir itu terus menerus sehingga menjadi salah satu bagian yang menyebabkan otak tidak sempat untuk beristirahat. Sedangkan seperti yang saya katakan tadi, otak tadi adalah untuk belajar memecahkan masalah, decision makingnya untuk itu. Nah, kadangkala hal ini menjadi kesulitan bagi kita. Contoh sederhana nih Mbak Esi, mungkin Mbak Esi pernah mengalami tiba-tiba malam ada WA dari bos kita, besok saya mau bicara dengan Anda. Nah, orang yang kadang-kala cerdas, yang analisis thinking ini udah macam-macam pikirannya, apakah saya besok, apakah kesalahan saya, apakah saya akan dimarahi besok, ataukah besok akan diberi pekerjaan yang begitu banyak. Nah, yang ini yang membuat otak kita terus bekerja sehingga membuat otak kita kadang overhouse ya, atau misalnya overthinking tadi dikatakan. Jadi ini menjadi salah satu bagian sehingga yang saya sebutkan tadi bahwa besok apa mau dimarahin dan sebagainya, itu sebenarnya interpretasi saja, bukan hal yang akan terjadi. Oleh sebab itu dalam hal ini bagusnya proses-proses overthinking ini banyak dihadapi oleh kalangan orang-orang yang memang mempunyai kemampuan menganalisa dalam hal ini, tapi kadang-kala kurang mampu dalam mengelola apa yang sepatutnya dianalisa, apa yang sepatutnya tidak, gitu Mbak Esi. Oke, Mas Yusef, ini di era saat ini gitu ya serba cepat, bagaimana tentunya kita bisa membedakan antara ambisi sehat untuk cerdas atau sukses dengan ambisi toksik mungkin ya, yang justru bisa merusak kedamaian pikiran kita nih. Ya, jadi ambisi itu bagus sebenarnya. Ambisi itu saya mau punya tujuan, target, punya keinginan A, B dan sebagainya. Yang menjadi masalah ketika pencapaian menjadi satu-satunya ranah kita untuk menjadi bagian itu. Nah, saya coba bedakan sedikit ambisi yang sehat dengan ambisi yang toksik gitu ya. Ambisi yang sehat itu ya saya ingin sukses karena saya ingin berkembang. Itu ambisi yang sehat. Jadi saya ingin sukses atau saya ingin sukses karena saya ingin berkembang. Tapi kalau ambisi yang toksik, saya ingin sukses, saya harus sukses karena saya ingin dihargai. Nah, itu beda itu. Jadi kalau misalnya kalau kita mau ambisi yang sehat, artinya kita terus berkembang. Artinya berkembang di sini otak juga diberi kesempatan untuk istirahat atau melakukan
pengelolaan dulu terhadap keadaan. Tapi kalau bahasa orang-orang zaman saya ambisius lah gitu ya, toxic itu artinya dia yang penting saya harus mencapai supaya apa? Itu salah satu bentuk penghargaan terhadap diri saya. Contoh misalnya saya mau ambisi menjadi dekan gitu ya. Nah, saya betul-betul karena ketika saya jadi dekan, saya dihargain orang. Nah, ini disebut namanya ambisi toksik gitu. Tapi kalau misalnya saya menjadi dekan sebagai upaya saya untuk berkembang, menambah wawasan, bermanfaat untuk orang lain dan memudahkan pekerjaan orang lain. Nah, ini yang disebut namanya ambisi sehat tadi, atau ingin berkembang dan terus bermanfaat untuk orang lain. Itu Mbak Esi. Oke. Kalau kita berbicara mengenai faktor-faktor ya Mas Nusep, mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kemampuan otak kita untuk belajar ataupun juga berkembang seperti itu. Ya, kalau misalnya faktor-faktor yang untuk mempengaruhi faktor-faktor untuk berkembang ya, saya kaitkan dengan hati otak yang cerdas dan hati yang gemilang. Namanya berkembang ini dalam kehidupan nyata dalam bentuk perilaku. Salah satu bentuk perilakunya adalah ketika apa yang kita pikirkan itu yang kita jalankan. Artinya ada kejujuran di sana. Proses-proses otak yang memang berkembang ini untuk menuju kepada apa yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kita tunda dulu. Nah, ini time delay-nya harus ada. Contoh, tidak semua satu hari itu 10 pekerjaan kita bisa selesaikan. Artinya, ketika kita mampunya seberapa dan kapan kita harus istirahat, kapan kita harus melakukan proses masa atau waktu untuk diri sendiri, itulah proses berkembang. Tapi kadangkala ketika faktor-faktor itu menjadi satu bagian yang harus dan wajib dilakukan, akhirnya apa? Kita sudah ambisi kepada toksik yang sehingga membuat kita mengambil keputusan di waktu kita banyak menimbulkan masalah atau menerima banyak masalah. Itu salah satu bagi saya itu satu keputusan yang tidak harus dilakukan. Lagi ada masalah tambah banyak, kita ambil satu keputusan. Lebih baik kita buat time delay dulu supaya kita tenang, duduk, berpikir tenang, akhirnya kita bisa mengambil keputusan yang baik. Itu Mbak Sih. Baik. Untuk pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu peran sertanya. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan. Bisa langsung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store ataupun juga App Store. Ya. Kalau kita lihat juga fenomena burnout atau kelelahan gitu ya Mas Nusep, yang saat ini mungkin pernah menghampiri pendengar. Ini banyak faktor, misalnya karena pekerjaan atau tekanan sekolah, ataupun juga bisa karena hal-hal lain gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk bisa menenangkan hati? Ya, memang hati ini sering galau gitu ya Mbak Esi. Jadi kalau kita bicara burnout yang membuat diri ini terasa bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan dan tidak harus melakukan sesuatu, sehingga menjadi satu bagian yang membuat diri cemas dan stres. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, first aid-nya istilahnya ya. First aid yang pertama adalah berhenti sejenak. Makanya kalau kita sudah, kata orang tuh, puyeng ataupun nggak tahu apa yang harus dilakukan, berhenti sejenak dulu. Berikan waktu istirahat kepada otak kita, pada pikiran kita untuk menenangkan diri, untuk melakukan refresh. Bukan komputer saja yang harus refresh, tapi otak kita juga harus refresh. Jadi banyak orang yang melakukan dengan metode, kalau zaman-zaman sekarang bahasanya healing lah gitu. Tapi jangan healing hilang gitu ya. Tapi tetap melakukan hal yang bersifat penenangan. Nah, ini
supaya apa? Itu meredam emosi yang sangat tinggi karena kita tidak akan bisa melakukan ini tanpa emosi juga. Emosi itu bagus, tapi harus dikelola baik sebagai bentuk wujudan tingkah laku kita. Nah, yang kedua adalah tarik perhatian kita kembali kepada permasalahannya. Apa sebenarnya pokok permasalahannya? Apa puncak ataupun yang menjadi masalah utamanya? Mungkin itu yang akan menjadi tolak ukur pengambilan keputusan dalam pelaksanaan apa yang kita lakukan. Nah, ini yang paling penting karena kalau kita semerawut, contoh saja, kalau saya kehilangan kunci mobil, kadang-kala saya di depan mata di atas meja sudah dilihat tapi nggak kelihatan, itu kan sudah burn out istilahnya, artinya kita sudah cemas itu kemana ini dan sebagainya. Tapi ketika kita duduk tenang ngelihat lah di atas meja kunci mobil itu. Nah, itu yang saya sebutkan, kita perlu berhenti sejenak. Yang ketiga adalah jangan menghadapi semuanya sendirian. Artinya apa? Kita perlu bantuan orang lain, bantuan pakar, bantuan profesional, sehingga kita bisa paling tidak bertukar pikiran. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan. Mungkin saja yang menjadi pokok permasalahan kita ini pernah dilalui orang lain, pernah menjadi masalah orang lain, dan menjadi bahan kita untuk mampu menyelesaikan masalah itu. Nah, ini yang perlu hal-hal utama dalam hal burnout dalam konteks overthinking ini. Pertolongan pertama, first aid-nya adalah yang pertama tadi, coba tenangin dulu, berhenti dulu sebentar gitu. Yang kedua adalah coba tarik perhatian apa yang sebenarnya fokus dari masalah. Yang ketiga adalah jangan melakukan itu sendirian. Cobalah berkomunikasi dengan orang lain sehingga kita bisa berpikiran sehat. Dan saat pikiran sedang penuh jangan menambah keputusan. Jadi kalau penuh itu jangan menambah keputusan, artinya kita sudah nambah masalah ini. Tapi kita istirahat dulu, kita kelola dulu masalahnya. Oh, masalahnya ini, sehingga kita dengan tenang mampu mengambil keputusan. Itu Mbak Esi. Ada cara mungkin Mas Yusef yang paling sederhana atau paling simpel gitu ya untuk melatih otak kita agar tetap fokus dan juga produktif seperti itu? Oke, di Jepang itu kadang lucu saya lihat di viral dan sebagainya. Justru orang-orang yang sudah umuran 80, 70 tahun, 90 tahun disuruh main game psikomotorik itu. Nah, itu sebenarnya itu salah satu bentuk melatih koordinasi antara pikiran, pergerakan dengan suasana hati. Nah, jadi contoh misalnya, apalagi kalau saya aja lah di rumah, saya tidak mau ketika umur sekarang saya banyak istirahat itu dalam artian saya tidak harus menggebu-gebu lagi, banyak bekerja keras, tapi saya harus aktif paling tidak satu hari. Misal contoh, saya bermotor saya nggak menggunakan, ya kalau misalnya ada motor matic silakan, tapi saya lebih senang motor manual. Kenapa? Kaki saya melakukan suatu koordinasi, tangan, kaki kiri, kaki kanan, artinya pergerakannya semua. Oh, saya melakukan masuk gigi 1 nih, kemudian gigi 2, gigi 3, gigi 4. Artinya kan koordinasi kita selalu terlatih gitu di sana. Akhirnya kita melakukan koordinasi yang setiap hari yang kita lakukan sehingga mampu secara cepat. Yang kedua, kita bisa lakukan itu di rumah misalnya dengan kondisi-kondisi misal memberikan suatu pelatihan dalam kehidupan kita sendiri. Apa yang kita bisa hibur? Contoh, saya suka membaca apapun bentuknya, tapi kalau boleh membaca, tapi jangan duduk diam saja. Kalau boleh membaca sambil berdiri sekali-sekali. Coba jangan duduk aja membaca itu. Coba sekali-sekali membaca sambil berdiri. Mungkin 5 menit aja gitu kan, nggak usah lama-lama. Nah, ini salah satu bentuk koordinasi bahwa kalau duduk itu adalah proses istirahat sebenarnya konsepnya. Tapi ketika kita berdiri, kita melakukan itu, mata melihat buku, kemudian kaki berdiri, artinya kan ada koordinasi itu, bahwa mata berdiri untuk fokus, mata fokus kepada buku, dan berdiri itu adalah fungsi psikomotorik. Nah, tapi jangan lupa bahwa itu juga harus perlu dilakukan proses istirahat. Nggak boleh kita terus menerus, kita harus melakukan itu sebaik-baiknya. Pastikan bahwa
tidak semua masalah harus diselesaikan pada saat itu. Jadi pasti ada masalah yang harus didahulukan, mana yang masalah yang harus dibelakangkan atau di-delay dulu. Baik. Gitu Mbak Cia. Ya, Mas Nusret, kita jeda sebentar ya. Ya. Pendengar juga kami informasikan saat ini sudah tiba waktunya untuk menunaikan ibadah sholat asar di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Indonesia Cerdas. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895 04 12 2977 atau bersama Jafar 0851 831 58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi Pro. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di program Indonesia Cerdas. Untuk kesempatan sore hari ini kami menghadirkan topik seputar Indonesia Cerdas, otak gemilang hati tenang. Bersama dengan narasumber kami ada Mas Nusep Almigo, SPC MSI, PhD Applied Psychology yang merupakan Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma Palembang, juga spesialis pembentukan karakter dan ketahanan mental generasi, dan juga peneliti self-efficacy dan juga resilience ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan ya. Esi tunggu peran sertanya di line telepon 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Juga yang ingin bergabung via kanal YouTube juga langsung aja bisa ikutan di kolom live chat YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Baik Mas Nusep, ini kita teruskan dari pendengar yang bergabung di program Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini. Ada Iin yang menanyakan bagaimana caranya melatih fokus di tengah banyaknya distraksi, terutama media sosial dan penggunaan gawai. Nah, seperti apa nih Mas Nusep? Oke, baik. Terima kasih Mbak. Siapa tadi? Iin. Mbak Iin. Ya, media sosial, kita tidak terlepas dari media sosial zaman sekarang. Anak-anak kecil saja sudah tahu media sosial itu apa. TikTok, WhatsApp, IG, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kita menapis itu supaya menjadi satu bagian yang sehat buat kita, dan informasi itu bisa sampai ke kita itu menjadi bagian yang baik, bukan bagian yang buruk. Banyak sekarang informasi-informasi di media sosial itu memang tidak bisa ditapis lagi. Boleh dikatakan semua informasi, baik itu proses-prosesnya, baik pembentukannya, itu sampai begitu cepatnya, bukan bagi hitungan hari tapi hitungan detik kita bisa sampaikan. Contoh saja, kemarin ada gempa, kita sudah dapat informasinya. Ada kecelakaan di sana sini ataupun pelbagai informasi itu begitu cepatnya. Nah, sekarang persoalannya setiap kita buka handphone dan kita lihat dengan mata kita, informasi itu bukan saja dalam bentuk visual tapi juga dalam bentuk auditori. Artinya dua hal ini sudah masuk ya prosesnya informasi itu. Apa yang saya masukkan visual? Kita melihat handphone, misalnya contoh saya buka IG nih, tiba-tiba di IG ada berita. Misalnya kecelakaan gitu. Nah, kemudian di IG tersebut ada suaranya, auditori. Artinya informasi itu sudah terekam otak kita. Dengan informasi itu sudah terekam ke otak kita melalui memori kita, dan itu menjadikan memori kita semakin lama semakin penuh. Apalagi kita paling suka scroll gitu kan, ngelihatin status orang gitu dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya secara tidak langsung
kita telah membebani otak kita sehingga otak kita sudah overthinking dan juga burn out oleh dengan bagi kita biasa saja melihat itu, tapi sebenarnya itu sudah banyak sekali informasi. Biarpun kita lihat scroll itu sebenarnya mata terus mendetek terus apa yang terjadi itu. Artinya kan dalam memori kita baik itu short term maupun long term memory itu menyimpan, apalagi hal-hal itu menjadi informasi itu atau berita itu jadi unik. Jadi unik itu kan akhirnya apa? Itu masuk dalam long term memory, tambah beban lagi. Nah, oleh sebab itu apa yang saya katakan awal tadi, kita harus menapisnya. Mana informasi yang penting dan sehat buat kita internalisasi. Banyak sekarang informasi-informasi yang sehat itu menenangkan kita. Salah satunya banyak IG menyebutkan hidup ini hanya sementara, misalnya kan banyaklah sholat dan 5 waktu dan sebagainya. Itu kan salah satu untuk menenangkan kita. Kemudian saya belum sholat zuhur nih, ya sholat dulu lah gitu. Nanti dulu kita melakukan itu. Mau tidak mau secara tidak langsung kita sudah melakukan hari-hari itu menggunakan media ini paling tidak 3 jam sampai 10 jam satu hari. Baik, biarpun kita lagi bekerja kadang-kadang kita lihat WhatsApp gitu kan, lihat status di WhatsApp gitu kan, macam-macam. Itu sebenarnya proses semua. Oleh sebab itu yang paling penting saya katakan tadi bahwa ada 3 hal. Yang pertama tadi, tolong berhenti sejenak, tenangkan pikiran, kemudian tapis. Mana informasi yang kalau nggak perlu ya nggak usah lihat dulu. Kalau saya lagi bekerja sekarang, lagi fokus buat skripsi, lagi fokus membuat bekerja, ya fokus saja dulu bekerja. Jangan nambahin permasalahan yang ada. Yang ketiga, pastikan bahwa proses-proses itu menjadi bagian daripada diri kita yang baik. Itu Mbak Esi. Baik, Mas Yusef, kita terima atensi dari pendengar ya. Boleh. Sudah tersambung via telepon. Pro 1, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Yono di Muara ini. Pak Yono di Muara ini. Silakan, ada pertanyaan apa Pak Yono? Ini apa namanya, asalnya apa ini? Ya, ini tema yang kami hadirkan di sore hari ini dalam program Indonesia Cerdas. Ini tentunya bagaimana kita bisa menciptakan ya Indonesia Cerdas, otak gemilang, hati tenang. Kalau saya begini, Mbak, ya. Ini sama Pak Ustadz ini. Dengan psikolog nih. Psikolog. Ya, ada Mas Yusef Iya. Almigo. Kalau saya begini, Mbak, ya. Ya, salah dengan benar saya jawab dulu ya. Boleh, silakan Pak Yono. Kalau saya menggunakan wa iya apalat jirun, kan? Ya, gunakanlah akal kalian yang sehat. Begitulah saja. Begitu, Mbak, ya. Tolong dijawab, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yono di Muara Enim ya. Berarti Mas Yusef nih udah kayak Ustadz gitu ya. Amin ya menjelaskannya. Silakan nih Mas Yusef, kalau dari sisi psikologi ya seperti apa nih? Baik, terima kasih. Saya akan melihatnya. Terima kasih Pak Yono atas atensinya. Karena saya bukan Ustadz, saya lebih ke fokus ke psikologi. Apa yang dikatakan, gunakanlah akal sehat. Yang disebut namanya di dalam psikologi itu bahasa populernya itu disebut positive thinking. Dalam bahasa Islamnya husnuzon, artinya berprasangka baik. Jadi sebenarnya dalam nilai-nilai positive thinking itu kita berpikir bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita jangan sekedar yang disebutkan tadi ambisi yang toksik, artinya ambisi yang saya melakukan sesuatu ingin dihargain orang lain, tapi saya ingin melakukan sesuatu karena ingin berkembang. Hidup ini 2 saja kalau bagi saya. Yang pertama bermanfaat untuk orang lain, yang kedua memudahkan pekerjaan orang lain. Artinya apa? Kalau kita bermanfaat untuk orang lain itu sudah positif tinggi, gunakan akal sehat kita. Ya kita hidupnya sementara. Kalau misalnya kita bermanfaat untuk orang lain, artinya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadi amal jariah kita. Apalagi memudahkan kerja orang lain, itu lebih bagus lagi. Jadi kalau jangan katakan yang mudah disusahkan, yang susah dimudahkan. Ini terbalik gitu. Yang kalau bisa yang mudah, yang mudahkan lagi gitu. Yang susah kalau bisa dimudahkan, tapi jangan dimudah-mudahkan. Artinya apa? Ada proses prosedurnya. Oleh sebab itu kalau kita gunakan akal yang sehat, bahwa dalam menghadapi kehidupan ini artinya kita akan bicara kebermaknaan hidup. Kalau hidup ini bermakna, saya hari ini
melihat anak kecil lagi berjalan kaki mau nyebrang jalan. Dari tadi ada 1 menit nggak bisa nyebrang-nyebrang, begitu sibuknya. Saya ingin membantu. Kalau misalnya kita ada waktu untuk membantunya, lakukan. Jangan menunggu lagi. Angkat tangan, minta bantuan pihak polisi ataupun yang pengatur jalan untuk memberikan laluan kepada anak tersebut. Artinya apa? Kebermaknaan kita hidup ketika menolong orang, wah artinya lega kita hari ini sudah membantu orang lain. Artinya saya sudah bermanfaat untuk orang lain. Oleh sebab itu, pastikan bahwa ketika kita melakukan hal-hal tersebut, benar kata Pak Yono, gunakan akal sehat. Ya, gunakan saja akal sehat kita untuk membantu orang lain. Jangan menambah hal-hal yang bukan proporsi kita. Contoh, proporsi kita, misalnya dunia ini tengah kacau, ya nggak usah dipikirin ya. Namanya dunia ini ya tengah kacau, ada perang sana sini, nggak usah dipikirin. Itu nambahin kerjaan kita. Sekarang tugas saya adalah, kalau contoh sebagai kepala keluarga, saya mencari nafkah untuk keluarga, tetap menyeimbangkan mana yang baik saya lakukan, mana yang tidak baik jangan pernah saya lakukan. Gitu Mbak Esi. Baik, untuk pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung silakan. Masih ada kesempatan ya, kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Nah, ini kalau kita berbicara tentunya mengenai generasi Indonesia yang otaknya gemilang, hatinya tenang ya Mas Nusep ya. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu mulai kita bangun ya sejak sekarang. Apa nih yang bisa dilakukan Mas Nusep? Ya, untuk generasi sekarang disebut Gen Z ya. Kalau sekarang ini beda dengan geng-geng tahun 80-an, 90-an dan sebagainya. Bahwa katanya Gen Z ini orangnya mau cepet gitu, instan dan mudah rapuh gitu. Bagi saya tidak melihat itu menjadi satu kelemahan, tapi anak-anak muda sekarang, kalau itu adalah kelebihan Anda termasuk orang yang cepat, lakukanlah pekerjaan itu sesuai dengan proporsi Anda. Anda termasuk orang yang pekerja keras, lakukan pekerjaan itu sesuai dengan proporsi Anda. Dan pastikan bahwa ketika Anda melakukan itu, Anda bermanfaat untuk diri Anda dan untuk orang lain. Karena apa? Ketika kita melakukan yang tidak bermanfaat, contoh saja scroll panjang status orang itu kan, itu salah satu yang membuang-buang waktu itu kan, tidak ada waktu. Atau misalnya joget-joget ya silakan saja kalau misalnya itu bagian daripada pekerjaan, atau itu misalnya terlalu banyak buat status di TikTok, IG dan sebagainya, tapi mengharapkan orang komen, ya jangan mengharapkan ya. Melakukan itu untuk misalnya berdakwah, untuk memberikan informasi yang baik. Mungkin saya kalau misalnya saya buat di IG, saya buat video misalnya contoh tentang resilience, apa itu resilience dan sebagainya. Jadi orang tahu, oh ini informasi nih tentang bagaimana seseorang itu tetap bertahan dalam kondisi dengan begitu banyaknya masalah. Nah, ini salah satu yang bermanfaat dan bisa dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Saya rasa anak-anak muda zaman saya Gen Z ini termasuk orang-orang yang cerdas dan pintar, dan mereka selalu menggunakan daya kreatif mereka. Mungkin karena tekanan zaman permasalahan kita, zaman kita dulu Mbak Esi, mungkin tekanannya 1-5 saja, tapi anak-anak muda sekarang, zaman sekarang tekannya mungkin sampai 50 gitu. Karena begitu teman sebelah ada HP Android, ada HP iOS dan sebagainya, ini satu tekanan mau tidak mau. Tapi dalam prosesnya dia harus tahu, oh ini mungkin belum waktunya saya memiliki handphone yang digital lebih bagus ini, tapi segi bermanfaatan untuk proses komunikasi sudah cukup WA, mengabari orang tua saya sehat, ibu bapak, mengabari adik atau abang dan sebagainya, saya sehat, sudah cukup, nggak perlu sampai harus kapasitas memorinya sampai 1 tera dan sebagainya, nggak perlu, karena kita hanya sebatas untuk informasi. Gitu. Baik, ini ada pertanyaan lainnya dari Mila ya, Mas Nusep. Banyak yang terlihat baik-baik saja di luar, tapi sebenarnya sedang mengalami tekanan. Nah, apa tanda-tanda yang perlu diwaspadai? Oke, nah ini kadang-kala kita nih kadang menipu diri sendiri gitu Mbak Esi. Sebenarnya kita sakit tapi kita pura-pura sehat gitu. Nah,
Sebenarnya apa yang katakan Mbak Mila, kita proses ini setiap hari sebenarnya orang itu menggunakan topeng. Topeng dalam bahasa psikologi role play, artinya kita memerankan sesuatu. Ketika sekarang peranan saya sebagai penceramah ataupun sebagai narasumber di sini. Saya bukan kepala keluarga di sini. Kalau saya posisikan kepala keluarga di sini, bahaya nih jadi anak-anak saya semua nanti. Tapi posisi saya sekarang narasumber, artinya saya berperan sebagai narasumber. Nah, sekarang prosesnya adalah bagaimana kita tahan di luar, tahan juga di dalam, artinya tidak rapuh di dalam. Kita harus banyak memberikan ya kesejahteraan atau well-being terhadap diri kita sendiri dulu gitu kan. Kita ini terlalu berpikir bahwa saya ini bekerja untuk orang lain. Kadang-kadang lupa menghargai diri sendiri. Nah, makanya kalau orang-orang bule biasanya kalau kita bilang you are so beautiful today, dia pasti bilang thank you very much. Apa salah beda dengan kita orang-orang misalnya orang Asia nih, kalau dibilang kamu cantik sekali, bohong gitu dan sebagainya itu. Nah, kenapa orang-orang mereka terbiasa kalau dibilang orang, wah kamu sangat pintar sekali, pasti dia bilang thank you very much. Itu sebenarnya self esteem, menghargai diri kita sendiri. Orang memuji itu, mau dia mau memuji itu secara tulus atau tidak, tapi paling tidak orang sudah berucap bahwa dia menghargai diri kita. Ya sudah, kita hargain diri kita bahwa saya sudah mencapai level ini. Nah, yang kedua adalah pastikan bahwa diri kita memiliki akar tujuan kita ini harus tetap ambisi yang sehat tadi. Ambisi yang sehat tadi adalah saya akan terus berkembang. Kalau disebut berkembang tidak putus. Tapi kalau misalnya kita ambisi toksik, kita putus. Kenapa? Karena kita setelah tercapai saya akan dihargai, habis sampai di sana. Tapi kalau ambisi sehat tadi, saya terus berkembang. Artinya dalam diri kita tetap ada namanya tawakal, tetap ada namanya kesehatan, tetap menghargai diri, jangan lupa makan. Ini karena memikir orang lain lupa makan gitu, nanti aja gitu kan. Sebenarnya kita lupa menghargai diri kita, dan otak pun harus istirahat. Jangan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Oke, baik Mas Susep, nih tanpa terasa kita sudah di penghujung acara Indonesia Cerdas ya untuk kesempatan sore hari ini. Ada pesan pastinya ingin dibagikan untuk pendengar ya, agar kita bisa sama-sama mewujudkan generasi Indonesia tidak hanya cerdas secara berpikir tapi juga sehat dan tenang secara jiwa nih Mas Susep. Ya, saya kira Indonesia cerdas tidak boleh kita artikan sebagai Indonesia memiliki banyak orang pintar, ya, yang berpendidikan tinggi atau berprestasi akademik. Yang lebih utama adalah kita tentu ingin generasi mampu berpikir kritis, kemudian kreatif, kemudian menguasai teknologi, tapi juga bisa mampu bersaing. Oleh sebab itu, pastikan bahwa kehidupan ini tidak terlalu memberikan apa yang kita inginkan. Artinya apa? Hidup ini tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Pastikan bahwa ketika kita tujuan kita tidak sesuai dengan harapan, kita tetap melakukan hal-hal yang bersifat tentu kejayaan tertunda, tapi ini adalah kejayaan yang akan terus saya lakukan untuk mengambil satu bagian part dalam hidup saya untuk menjadi sukses. Yang kedua adalah kemampuan untuk berpikir jernih. Ini yang paling penting. Kalau misalnya menghadapi suatu masalah, pastikan bahwa ini adalah satu cobaan buat saya, satu tantangan buat saya untuk terus maju ke depan. Bukan membuat saya jadi lemah, bukan membuat saya menjadi takut menghadapi masalah ini. Makanya saya katakan masalah itu harus dihadapi, biarpun berjalan tapi tetap konsisten. Konsisten penting. Kadang-kala orang cepat belum tentu dia menang. Orang cepat kalah sama orang konsisten. Ini yang biasa saya lakukan, ngasih training cerita kelinci dan kura-kura. Ya, kenapa? Kura-kura konsisten. Biarpun dia pelan tapi dia konsisten. Sedangkan kelinci dia cepat.
Tapi karena cepat kadang-kala kita wah saya mau dihargain orang nih, akhirnya dia stop di tengah jalan. Nah inilah yang penting dalam kehidupan kita. Boleh kita melakukan sesuatu, pastikan bahwa hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain, dan pastikan bahwa kita memudahkan pekerjaan orang lain. Itu insya Allah otak gemilang, hati tenang, dan jiwa pun kuat. Amin. Terima kasih Mas Nusep sudah berbagi pencerahannya di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk pendengar kita, Mas Nusep ya. Siap, terima kasih. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan ya Mas Nusep. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Nusep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, demikian program Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini. Tadi kita sudah belajar ya bahwa menjadi cerdas ini bukan hanya tentang seberapa tinggi prestasi atau luas pengetahuan, tapi juga tentang bagaimana kita mampu menjaga kesehatan mental, mengelola emosi, dan tetap memiliki hati yang tenang di tengah berbagai tuntutan kehidupan. Indonesia Cerdas untuk hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026. Tadi sudah bersama dengan Mas Nusep Almigo, SPC MSI PhD, Applied Psychology, Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma Palembang, juga merupakan spesialis pembentukan karakter dan ketahanan mental generasi, dan juga peneliti self-efficacy dan juga resilience di Indonesia Cerdas untuk sore hari ini. Saya Esi dan rekan Ajis yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap terus bersama kami pendengar, nanti tepat pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Lampung. Baru saja kita ikuti Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.